Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan Siswa Yudianto Channel. Pada saat ini saya sudah nyampe di sebuah usaha yang sangat langka yang mulai dirintis oleh bapak yang akan mempunyai 2 orang anak, namanya Pak Rais Abin, yaitu dia memulai usaha budidaya lanceng ini. Waduh, kalau ngomong lanceng ini sudah terbayang-bayang madu murni atau madu asli ini. Wah, pasti enak ini. Yuk kita eksplor, kita jelajahi, dan nanti saya akan tanya-tanya tentang bagaimana budidaya lanceng ini. Yuk kita masuk saja. Nah, itu sudah kelihatan. Itu. Nah, sudah kelihatan. Ini Bapak Rais Abin ini seorang wirausahaan yang sangat cerdik ini, memanfaatkan sudut rumahnya yang kecil dan jarang terpakai untuk usaha budidaya lanceng. Ini pasti kalau sampean Anda tahu lanceng, itu pasti yang terbayang adalah madunya. Pasti madunya sangat berguna sekali untuk kesehatan. Oke, kita lanjut. Ya, oke, saya sudah nyampe di dalam. Nah, saya perlihatkan, inilah kotak lancengnya gitu ya. Ini tidak tahu, ini masih baru nih. Ini usaha ini dimulai ketika masa pandemi COVID-19 ini. Ini mulai dirintis, usahanya banyak. Ada 2 nih, Pak Rais Abin ini punya ikan di keramba dan satunya lanceng ini. Untuk kerambanya nanti di sesi berikutnya akan saya wawancarai. Nah, lanceng, coba kita lihat lebih dekat detailnya. Ya, ini lancengnya mana ini? Nah, ini. Ya, itu. Nah, coba ini lancengnya. Udah kotakannya sudah banyak begitu ya. Mestinya lancengnya berkerumun, tapi ini kok hebat ini orangnya. Itu harus ada lubangnya nih. Oke, harus ada lubangnya. Ini coba ini memanfaatkan sudut rumah yang. Oke, ini nanti kita tanya ini buat apa, ini harus ada kerannya ini gitu ya. Oke, kira-kira ini jumlahnya berapa? Kalau saya hitung 1, 2, 3, 4, 5 kali 3, 15. Sini juga 15, sudah ada 30. Ini per kotak ini harganya berapa? Itu nanti kita tanyakan pada Pak Rais Abin, sang pemiliknya. Yuk, coba saya cari-cari nih pemiliknya di mana ini. Belum ada ini. Wah, kalau saya mau ini pasti lancengnya bisa saya bawa pulang ini. Pemiliknya belum ada. Oke, coba kita lanjutkan wawancara dengan beliaunya. Tunggu ya, jangan kemana-mana. Sebelum wawancara dengan pemilik madu lanceng, ada baiknya nih kita baca dulu apa sih manfaat atau bagaimana sih madu lanceng itu gitu ya. Madu lanceng itu untuk bisa mencapai masa panen madu setidaknya dibutuhkan waktu selama 3-4 bulan. Widih. Tadi kalau masih baru punyanya Pak Abin tadi, masih berapa bulan ya, nanti kita tanyakan. Dalam sekali panen, satu balok sarang lebah ini setidaknya bisa menghasilkan sekitar 300 ml madu lanceng. Dengar sih kalau kita lihat di apotek itu berkisaran berapa ya, 100 lebih lah, 150-an ya, 300. Jenis lebah Trigona leaficet yang mempunyai rasa khas manis dan asam. Madunya ini manis dan asam, bahkan pahit murni dari alam Indonesia.
semua jenis madu trigona kelanceng itu rata-rata encer karena jenis lebahnya agak kecil. Madu trigona diyakini bahwa kualitasnya lebih bagus dari madu jenis lain. Makanya ini meraup keuntungan, terutama fruktosa dan glukosanya. Faktor kedua, jumlah produksinya masih sangat sedikit, baik secara keseluruhan maupun per koloni. Nanti koloni itu rumahnya kelanceng itu. Sebagai perbandingan, Apis mellifera tahun menghasilkan sekitar 10 kg madu per koloni tiap tahun. Sementara kelanceng itu hanya 1-2 kg per koloni tiap tahun. 1-2 kg koloni per tahun, ya lumayan banyak lah. Lumayan banyak. Kita lanjutkan, itu pengetahuan tentang madu lanceng. Coba nanti kita tanya-tanyakan gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Manfaat madu kelanceng gitu ya. Berikut ini insya Allah adalah manfaat dari khasiat dari madu kelanceng: mengobati penyakit akut yang punya mah ini, meningkatkan daya tahan atau sistem kekebalan tubuh. Ini sangat bermanfaat pada saat pandemi COVID-19 ini, karena kita dituntut untuk kekebalan imun kita ya, meningkatkan imun kita. Ini minum madu sangat dianjurkan gitu ya. Mencegah stroke, memperlancar peredaran darah, membantu pembentukan darah, meningkatkan hormon, memperkuatkan fungsi otak dan jantung. Berarti ini bagus untuk anak kecil maupun yang muda, yang sudah tua mungkin untuk kekuatan jantung gitu ya. Tapi dengan arahan dokter, jangan lupa memperbaiki sel tubuh yang rusak. Dapat digunakan sebagai pelembab kulit, mengembalikan kebugaran tubuh. Ini yang capek-capek habis kerja gitu ya. Mengendurkan bagian saraf yang tegang, kemudian menghilangkan rasa letih, membunuh bakteri, meningkatkan kecerdasan anak. Nah, ini tadi. Dapat dikonsumsi penderita diabetes mellitus yang DM gitu ya, atau penderita gula. Bisa minum madu. Membantu masa penyembuhan pasca operasi. Yang baru operasi juga bisa minum madu. Ini mencegah kanker atau anti kanker. Wah, banyak sekali manfaat madu kelanceng. Ternyata mungkin inilah keinginan dari pemilik Pak Roy Sabin tadi, itu mengembangkan atau membudidayakan kelanceng. Oke, setelah ini langsung kita wawancara dengan beliaunya. Bagaimana cara membudidayakan. Jangan lupa like, share, dan subscribe Siswa Yudianto Channel. Oke, saya sekarang sudah bersama sang pemiliknya, Pak Roy Sabin. Ini seorang bapak muda yang mau mempunyai anak dua ini. Selamat sore kawan. Alhamdulillah. Ya, waduh, ini tadi saya sudah lihat-lihat sampai tidak ada. Ini hampir saya bawa pulang ini. Itu kotak-kotaknya itu. Ini sudah ada madunya belum, Pak? Sudah. Bisa dilihat ini, Pak Sis. Ya. Oh, ini ada plastiknya ya. Tadi saya takut kalau mengganggu lancengnya. Waduh, lancengnya sudah ada di dalam. Oke. Sudah. Saya tanya sekarang gini. Ide kreatif ini mulai kapan? Kurang lebih baru 6 bulan belakangan ini. 6 bulan belakang ini. Ini gara-gara COVID-19 bukan, Pak? Gara-gara sangat dipengaruhi oleh COVID-19 karena aktivitas banyak di rumah, sering berinteraksi dengan masyarakat sekitar,
sehingga timbul ide untuk membudidaya lanceng ini. Karena Oke. ternyata di sekitar ini banyak lanceng Pak Sis. Oh begitu ya. Lanceng liar di kandang kayu tetangga. Nah itu ternyata tetangga itu juga risih dengan adanya lanceng, khawatir itu masuk telinganya, Oh, begitu. anak-anaknya dan lain sebagainya. Sehingga Oke. ketika saya ambil itu malah justru suka mereka. Nah ini Oke. saya koloni di sini. Oke, ide kreatif ini muncul dari mana? Dari YouTube kah atau dari mana dapatnya ini? Kebetulan ada teman dulu Hmm. waktu kuliah itu ada Ya. teman yang kebetulan juga termasuk pembudidaya. Oh, begitu. Jadi inspirasi itu dari beliau. Kemudian saya sempat sekolah kan, itu sekolah singkat Iya. ya, karena memang terbatas musim corona sehingga tidak bisa komunikasi intens, Iya. sehingga saya sering mengikuti beberapa tutorial yang diberikan oleh teman saya itu. Tapi selebihnya saya bebas karena ini tidak terikat, ini mandiri, Gitu ya. bukan kemitraan, ini mandiri. Saya mengumpulkan dari tetangga-tetangga itu, kemudian saya kotak ini. Oke, cari lancengnya berarti dari tetangga sekitar. Melutus kalau bahasa Jawanya, melutus. Nah, jadi berburu. Luru-luru ya. Betul. Oke, ini dengan berburu. Ini kayunya ini jangan-jangan nanti juga hanya memanfaatkan kayu-kayu yang tidak terpakai ini. Karena Pada dasarnya iya, kayu-kayu ini sebitan kalau bahasanya. Kayu Gitu. sebitan, kemudian dibikin kotak-kotak demikian. Hmm. Saya melihat dari teman, kandangnya kok bagus-bagus, kemudian ya untuk mengisi aktivitas di rumah ya tak tok gitu, dan Oh, jadinya ya semacam inilah. berarti ini kotaknya buat sendiri. Oke, kayunya miliknya sendiri, hanya tinggal pakunya saja. Oh ya, tadi saya bertanya-tanya, itu ada fungsinya kah itu? Keran itu Ya. enggak, jadi ini sebenarnya ruangan ini itu begitu. Ya. awalnya itu pernah dibikin kamar mandi semi permanen. Karena ada tamu Oke. banyak. Oke, begini. Terus ini kalau sekarang kita bicara uangnya, gitu ya. Wah, Ini duit kan, ini pasti nanti hasilnya duit ya, gitu. Kalau ini kira-kira 6 bulanan itu sekarang katakanlah ini kan belum keluar madunya, belum ya. Tapi kan kalau ini semisal ada orang yang pengen budidaya lanceng gitu, kemudian sudah pengen meminamnya gitu, ini bisa dijual sekarang walaupun Bisa. sudah gitu ya. Ya bisa, tapi ya agak sedikit berat lah kan itu. Agak Gitu. sedikit berat. Kalau emang ada temen, khususnya temen. Gitu Jadi ya. kalau temen ingin sekedar budidaya atau ingin punya, daripada di rumah bunga-bunganya tidak berguna hanya untuk hiasannya. Jelas kalau membudidaya lanceng ini itu secara tidak langsung akan membiasakan seseorang itu untuk menanam bunga dan hatinya selalu berbunga-bunga. Gitu ya. Nah, itu. Berarti lanceng itu senang dengan bunga. Iya, Oke. karena nggak bisa diberikan makan lain kecuali dia itu Oh, dapatnya gitu. Oke, sekarang kalau ini sudah bisa dijual, bisa diuangkan. Oke, kalau saya sekarang bicara kalau nanti sampai ke madunya, ini kira-kira butuh waktu berapa bulan lagi? Menurut keterangan teman saya, Iya. harusnya 4 bulan itu sudah koloninya itu sudah banyak. Jadi ada tidaknya madu. Jadi banyaknya madu itu sangat dipengaruhi oleh besarnya koloni, Pak Sis. Karena memang saya mendapatkannya itu dari liaran. Oke, Ya, kita sama tunjukkan stres. koloni ya, kita tunjukkan koloni ya. Kita tunjukkan koloni ke kamera itu yang Nah, disebut. ini kan belum. Ini koloni yang ada di dalam ini relatif belum begitu padat, Pak Sis. Ya. Sehingga untuk menghasilkan madu itu juga hanya sedikit. Itu madu, gambar Ya. madu itu madu. Ya. Madu kan itu. Cuman Ya. saya belum berani untuk memanen kan itu ya. Ya. Karena masalnya banyaknya ini sebenarnya itu baru lebaran kemarin saya ngelencer. Oh, gitu. Terus kemudian saya tanya-tanya, ternyata di rumah ada omah lanceng kan itu. Kemudian saya baru setelah lebaran. Sehingga belum begitu banyak madunya. Jadi 6 bulan itu mulai ide itu. Oke, Mulai yang ide. jelas saya ucapkan selamat terus meneruskan budidaya ini. Yang jelas madu itu nanti harganya Ini juga sudah- membuat kepala bergeleng-geleng kan, tapi orang pasti butuh karena untuk kesehatan. Oke, Iya, saya betul. doakan Pak Bin
nanti Terima saya kasih, jumpa lagi silaturahminya. pengen ke depan pengen apa itu yang Meras madu? bukan. Wah, itu kalau meras madu nanti aja. Saya pasti dapat itu. Saya pengen usaha Anda yang kedua nanti di apa itu besok-besok lagi di Keramba ya. Oh, Keramba Apung. Iya, iya, Oh, Keramba iya. Apung itu Bisa, nanti bisa, ya. bisa. Ini tadi saya sudah dibumbukan, sudah ngomong sama pemirsa. Pak Abin ini adalah seorang wirausahawan muda yang full ide. Ini satu kelanjeng, yang kedua nanti adalah keramban. Oke, selamat, semoga nanti bayinya sehat gitu Pak Abin Amin, ya. amin, Oke. amin.